Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya doakan semoga semuanya selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Bapak teman sekalian, mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Ya Hadi, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Fattahu, Ya Mubin. Ya Hayyu, Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menjaga hati-hati hambanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling mulia yang mampu menjaga kehormatan dan mampu menjaga batas dirinya bahkan terhadap musuh-musuhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di dunia yang semakin terbuka. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tapi ironisnya semakin banyak interaksi kita, semakin banyak juga orang yang justru kena mental. Ya. Kenapa? Karena batas dirinya tak jelas, batas emosinya juga tak dijaga. Mari kita renungkan sejenak, bukan kita sering, ya kadang-kadang kita itu sering sekali memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain sampai mengorbankan diri kita, mengupload sesuatu hanya ingin menyenangkan orang lain. Bukankah kita pernah merasa kadang-kadang hancur karena orang yang kita bantu justru merendahkan kita, atau kita merasa sakit hati terus-menerus karena terlalu membiarkan orang lain masuk ke dalam wilayah privasi kita, wilayah pribadi kita yang tanpa kita batasi, tanpa kita filter, tanpa kita saring. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Dan janganlah kamu merendahkan dirimu dan jangan pula kamu bersedih hati
Ya, kamu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ya, jangan sampai gitu. Yang merendahkan hati itu diri kita sendiri. Yang bersedih hati kita sendiri. Justru Allah itu memotivasi. Kamu itu orang hebat. Kamu itu orang yang memiliki derajat tinggi. Kamu itu memiliki Allah. Kamu itu orang yang beriman. Gitu. Kita seringkali merendahkan diri kita. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang beriman punya harga diri, punya batasan. Jangan sampai kita membiarkan batasan itu, akhirnya orang-orang bisa menginjak-injak kita karena kita terlalu baik hati kepada orang lain tanpa sadar sedang menyakiti diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis Muslim, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya fisik, tapi juga kuat hati, kuat mental, kuat dalam menjaga kehormatan pribadinya. Ada tahapan-tahapan, ada 5 langkah minimal menjaga batasan diri, maka kita harus membangun kesadaran diri. Sadarlah bahwa tidak semua harus kita terima. Kita boleh berkata tidak jika itu tidak sehat. Ingat, berkata tidak bukan berarti jahat, tapi kita juga harus menjaga diri agar tidak lelah secara batin. Kemudian kenali lingkaran sosial kita, lingkungan sosial kita, grup-grup kita. Adalah yang kita masuk ke dalam kehidupan, ya. Kadang-kadang seperti itu, maka jangan terlalu masuk ke dalam kehidupan pribadi. Ada yang cukup di luar pagar. Jangan semua orang kita izinkan masuk ke dalam diri kita. Sebab tidak semua orang itu juga harus tahu cara memperlakukan hati kita dengan baik. Selanjutnya yaitu tumbuhkan harga diri. Saat kita merasa diri ini berharga, kita tidak akan membiarkan siapapun meremehkan atau mempermainkan kita. Harga diri bukan sombong, ya. Menjaga harga diri bukan sombong, tapi cara kita menghormati nikmat Allah yang luar biasa diri kita kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu belajar dari interaksi. Kalau pernah dikecewakan, bukan berarti semua orang itu jahat, tapi itu pelajaran bahwa batasan kita perlu diperkuat. Jangan biarkan luka lama membuat kita trauma, tapi jadikan itu sebagai tameng untuk lebih baik. Jadikan itu pembelajaran agar kita bisa mengambil hikmahnya. Kita juga selanjutnya itu membangun komunikasi dengan tegas, namun dengan cara yang sopan, ya. Sampaikan dengan cara yang jelas. Jika ada yang melewati batas, tak perlu marah, tapi juga jangan diam saja. Misalkan, maaf ya, saya kurang nyaman kalau topik ini dibicarakan. Kalimat sederhana, tapi itu bisa menyelamatkan kesehatan mental diri kita. Untuk memudahkan memaknai dari ini, yaitu ada kisah nyata ini. Akibat janji manis di medsos yang akhirnya dapat menghancurkan karir, yaitu ada seorang wanita muda sebut aja namanya R gitu. Dia lulusan sarjana yang sangat cerdas, karirnya sangat luar biasa di sebuah perusahaan yang ternama. Suatu hari ia berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial. Awalnya hanya saling menyapa, lalu mengobrol makin intens. Kemudian si pria itu sangat pandai berbicara, manis tutur katanya, dan terlihat perhatian. R merasa dimengerti, diperhatikan, dipuji setiap hari. Ia pun mulai membuka banyak hal tentang pribadinya, termasuk keluh kesahnya tentang kantornya, tentang keluarganya, bahkan tentang kondisi finansialnya. Tanpa disadari, batasan psikologisnya mulai terkikis. Ia percaya sepenuhnya pada pria itu hanya janji manisnya tadi. Hingga akhirnya ia diminta meminjam uang dengan dalih akan dibayar balik. Ia pun menuruti, ya, meminjam uang ke kantor, ke sana kemari untuk nurutin pria tadi. Meminjam uang bukan untuk dirinya, tapi untuk laki tadi, nurutin semua karena janji manisnya tadi, karena merasa sudah diperhatikan.
Tak lama setelah itu pria itu menghilang. Tapi apa yang terjadi? Tapi luka itu membekas. Bukan cuma uang yang hilang, tapi rasa percaya diri, semangat kerjanya menurun, bahkan karirnya pun terancam. Ia depresi, prestasinya menurun, akhirnya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Era akhirnya menangis dan berkata, aku hanya ingin dimengerti, tapi ternyata aku yang membiarkan diriku dilukai karena tak bisa berkata cukup, tak berkata tidak. Maka saudaraku, yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakuti kita, tapi sebagai peringatan bahwa media sosial bisa jadi ladang kebaikan atau bisa jadi jebakan luka, tergantung seberapa kuat batasan kita. Jangan mudah tergiur dengan janji manis dari akun yang belum tentu jelas asal-usulnya. Jangan bagikan hal pribadi dengan orang asing yang hanya memoles perhatian dengan gombalan semata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, cukuplah seorang dianggap berdosa jika menceritakan segala yang ia dengar ini. Cukuplah orang berdosa jika membicarakan segala hal yang didengar. Ini dosa. Apabila ia menceritakan segala tentang dirinya kepada orang yang belum tentu bisa dipercaya, tentu sangat berdosa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, mari kita jaga martabat diri kita, dunia nyata kita maupun dunia maya kita, karena dunia digital bisa menyimpan luka yang lebih dalam dari yang tampak. Ingat, bukan hanya fisik yang bisa dilukai, tapi hati dan harga diri pun bisa retak karena batasan yang tak dijaga. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman, takwa, iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.